Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Kasih dari jurusan Teknik Kimia angkatan 2019 akan menjelaskan tentang vibrating conveyor. Vibrating conveyor merupakan salah satu jenis alat pemindah material padat dalam suatu industri kimia dengan menggunakan getaran pada frekuensi yang relatif. Adapun fungsi dari vibrating conveyor yang pertama sebagai screening system yang didesain seperti pengayakan untuk memisahkan produk atau menghilangkan oversize. Yang kedua sebagai spreading dan feeding system, berfungsi sebagai penyebaran untuk distribusi produk. Yang ketiga sebagai distribusi produk menggunakan gates atau modular conveyors untuk menyuplai produk. Kemudian material yang ditangani pada industri kayu berupa kulit, serpihan kayu, dan debu selulosa. Pada industri bahan konstruksi berupa bauksit, kepingan basal, bahan bangunan, dan semen. Pada industri daur ulang berupa abu, gelas pecah, potongan kabel, dan plastik DSD. Ilustrasinya, bahan baku di atas disuplai dengan mengalir bebas dari sistem menuju pengepakan untuk proses selanjutnya. Material di atas diangkut dengan kecepatan yang konstan. Vibrator atau motor getaran yang dipasang di sisi atau alas mesin menghasilkan getaran linear. Bahan yang disuplai terus bergerak dan mengalir melalui truk menuju ke tempat selanjutnya. Adapun tipe-tipe dari vibrating conveyor. Yang pertama, mechanical vibrator conveyor. Alat ini menggunakan tenaga inersia yang dibangkitkan oleh gerakan rotasi untuk mendorong vibrasinya. Yang kedua, electrical vibrator conveyor. Alat ini menggunakan sistem pull push atau pull release dengan memanfaatkan arus bolak-balik atau arus searah. Yang ketiga, pneumatic and hydraulic vibrator conveyor. Pengoperasian alat ini tidak rumit karena alat ini dilengkapi dengan control valve sehingga kapasitas dan kecepatannya dapat diatur sesuai dengan keinginan sendiri. Berikut beberapa gambar dari tipe-tipe vibrating conveyor. Prinsip kerja alat. Awalnya, feed atau umpan atau material masuk ke dalam alat vibrating conveyor yang terdiri dari pan yang dilengkapi dengan per horizontal yang digetarkan oleh lengan eksentrik yang berhubungan. Getaran tersebut menyebabkan feed bergerak ke depan dan meloncat kecil ke atas sepanjang conveyor untuk menuju ke tempat yang lebih rendah atau menuju alat lain. Berikut adalah working principle of vibrating conveyor. Ini adalah pan atau truk di mana material diletakkan di atas pan tersebut. Pan pun bergetar dan bergerak yang disebabkan oleh pegas yang bergerak. Yang kelima, dasar pertimbangan dalam pemilihan alat. Dilihat dari kapasitas beban, vibrating conveyor memiliki kecepatan dan kemampuan sanitasi yang tinggi. Vibrating conveyor dapat melakukan semua pemrosesan, baik menyortir, menyaring, dan mengarahkan material, baik material kering, panas, dan dingin sekalipun hingga sampai ribuan ton. Dilihat dari spesifikasi alat yang kuat, vibrating conveyor memiliki panjang sekitar 61 meter dengan lebih dari satu gaya dan 30,5 meter dengan satu gaya. Dilihat dari segi perawatannya, alat ini memiliki perawatannya yang rendah sehingga mudah untuk dibersihkan. Adapun prinsip perancangan alat, yang pertama, suatu pen atau plate horizontal yang salah satu ujungnya disangga dengan pegas yang digetarkan oleh lengan penyangga elektrik, roda elektrik, rotating eccentric weight, dan sebuah elektromagnetik, atau sebuah silinder hidrolik yang terhubung langsung. Pegas tadi terbuat dari fiberglass atau baja campuran. Kemudian, truk tersebut diletakkan agak miring untuk membantu pengaliran material. Truk ini biasanya berlubang-lubang, berfungsi untuk menyaring material. Selanjutnya, agar material dapat terangkut sempurna, material harus mempunyai faktor gesek pada baja dan faktor gesek internal yang tinggi, sehingga pengangkutan dapat bereaksi pada seluruh material. Kemudian penentuan kapasitas alat. Berikut adalah tabel yang menyatakan kecepatan dari kapasitas vibrating conveyor. Ini adalah diagram kapasitas di mana di sini ada
berat material, kapasitas ton per hours. Untuk menentukan kecepatan dari material, maka menggunakan rumus TPH atau ton per hours, di mana 60 dikali 1 dikali luas dikali kedalaman dikali VPM dikali PPCF per 144 dikali 2000. Nilai-nilai yang telah ada merupakan sebuah ketentuan atau telah ditetapkan. Perhitungan. Standard pen buttons width are 12 and 80. Standard pen thickness for conveying speed of 25 fpm at 0.5 stroke and 545 rpm. Material bulk density or PPCV is 7850 kg meter kubik. What is the material of? Di sini diketahui luasnya 216, kedalaman 4, VPM 25 feet per minute, PPCF 490 pound per feet. Ditanya ton per hours. Kemudian setelah dicari menggunakan rumus TPH tadi, didapatkan hasil 2205,27 TPH. Referensi didapatkan dari 3 buku. Terima kasih.